Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pengasuh Padepokan Sekar Pawitra Ki Sapu Angin. Ya. Pada hari ini saya memberikan suatu pengetahuan dan teknik ilmu gaib mata dewa. Apa ilmu gaib mata dewa itu? Ilmu gaib mata dewa itu tidak ada di tempat lain, menurut saya. Ya, karena apa? Ilmu gaib ini tidak diberikan oleh manusia atau tidak diijazahkan oleh manusia, melainkan kita yang sering-sering melakukan meditasi, sering-sering olah spiritual, sukma, sering keluar masuk ke langit, akhirnya dapat bimbingan ilmu gaib tersebut. Nah, ilmu gaib mata dewa itu harus ada pemasangan suatu alat atau suatu benda gaib mata dewa yang dipasangkan di area sini. Nah, tandanya kalau sudah dipasangkan di area sini, ya, di sini itu terasa kayak ada yang menekan, kayak ada tekanan, ya, terus terasa kayak agak berat sedikit lah, terasa kayak ada interaksinya, kayak ada tekanan-tekanan atau pijatan-pijatan. Nah, itu kalau udah aktif, tandanya cirinya seperti itu, ya. Jadi setelah kita memasangkan mata dewa di area sini, baru terasa interaksi seperti itu, ya. Kayak ada tekanan-tekanan, kayak ada sentuhan, kayak ada berat di area sini, ya. Itu tandanya mata dewanya itu udah terpasangkan atau udah aktif. Nah, selanjutnya cara penggunaannya itu bagaimana? Cara penggunaannya kan ada kuncinya yang diberikan, ya. Nah, untuk kuncinya tidak saya publish di sini, ya. Bagi orang yang mempelajari ilmu mata dewa pasti tahu kuncinya. Nah, setelah itu kita sentuh area sini, ya, dengan membaca kunci tersebut. Setelah itu kita bisa dengan melatihnya mata dewa itu supaya bisa menembus dimensi lain. Caranya yaitu bisa dengan mata terbuka, bisa dengan mata terpejam. Kalau mata terbuka, setelah diaktifkan, setelah di-on-kan, kita diam saja, kita diam mengamatin apa yang mau dilihat di depan sana. Kita diam, kita amatin. Nah, saat kita diam, kita mengamati, itu kita tetap ada di dada, jangan ada di kepala. Kalau ada di kepala berarti saat kita mengamati itu kita memikir, kok nggak terlihat, kok nggak ada. Berarti itu kita masih ada di kepala, Nah, caranya turunkan ke dada. Kita mengamati sambil kita tetap ada di dalam dada. Nah, bila terlihat sesuatu, nah itu adalah penampakan gaib yang tertangkap oleh sensor atau oleh alat mata dewa. Nah, saya ajarin tekniknya. Setelah kita membaca kunci, kita sentuh seperti ini. Kemudian misalkan kita mau melihat fenomena gaib yang ada di sekeliling kita, kita baca, setelah membaca kunci, ya, ini ya, setelah membaca kunci, yaitu kita membaca, kalau agama Islam baca ya Allah, kalau selain Islam bisa ya Tuhan, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, ya Allah, izinkan saya menggunakan ilmu gaib mata dewa untuk melihat
gaib yang ada di depan saya. Kalau misalkan kita melihat ada di depan kita, izinkanlah ya Allah. Nah, lalu kita amatin. Nah, pasti terlihat. Nah, perbedaan antara mata batin dengan mata dewa itu, kalau mata batin itu yang dilihat jin level rendah, seperti kayak pocong, tuyul, kunti, banaspati, gendruwo, dan lain-lain, itu yang ada di alam bumi. Pasti rata-rata terlihat seperti itu kalau mata batin. Nah, kalau menggunakan mata dewa, yang terlihat itu gaib yang level tinggi di atasnya itu nggak terlihat. Yang terlihat kayak gaib itu yang busananya kayak kerajaan zaman kuno, terus ada raja-raja yang memakai mahkota, bidadari, terus kayak para dewa-dewa yang ada di langit dan sebagainya. Kita menembusnya di situ kalau menggunakan mata batin, mata dewa, ya. Jadi kalau misalkan, ya Allah izinkan saya untuk melihat gaib yang ada di depan saya, yang ada di sekitar saya, perkenankanlah ya Allah, izinkanlah. Lalu kita amatin, pasti yang terlihat ada sosok gaib yang busananya kayak kerajaan ataupun raja. Kalau yang sejenis kuntilanak udah nggak terlihat lagi, itu udah jauh nggak terlihat. Nah, kalau kita melihat ke atas langit, nah, para dewa-dewa atau para raja-raja, para pasukan-pasukan penghuni langit itu langsung tembus, langsung terlihat. Ya, oke. Jadi selain menggunakan mata terbuka, kita juga bisa menggunakan dengan mata tertutup. Ya Allah, izinkanlah saya untuk menggunakan mata batin dewa untuk melihat gaib yang ada di sekitar saya, atau yang ada di langit kalau ingin melihat lain. Kalau ingin melihat di bumi, yang ada di dalam bumi, yang ada di angin, perkenankanlah. Lalu diam saja, tetap kita turun di dada, jangan menggunakan pikiran ya, di kepala, di dada aja. Amatin. Nah, ini baru terlihat fenomena-fenomena itu. Jadi memang perbedaan antara mata batin dengan mata dewa itu adalah tingkatan level yang dilihat. Kalau mata dewa itu yang dilihat itu gaib jenis level tinggi. Kalau mata batin itu jenis gaib yang level rendah. Namun kalau mata batin itu sering diasah terus, jam terbangnya sering dilatih, maka juga bisa menembus gaib yang level tinggi juga. Nah, seperti itu ya pengetahuan dan teknik ilmu mata dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.